Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kawan setara dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Kirtan, aku adalah peneliti kebebasan beragama dan berkeyakinan di Setara Institute. Nah, kawan setara, hari ini sebenarnya aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh dua orang rekanku. Halo kawan setara, saya Mergista Dwi Juanita, peneliti Setara Institute. Hello everyone, saya Febria Prakarsa Renta, tapi teman-teman sukanya panggil aku Aci. Saya peneliti di Setara Institute. Kita hari ini bakal sama-sama membahas tentang sebuah film yang menceritakan tentang toleransi agama, atau mungkin juga kita bisa melihat film ini cukup mengedepankan sisi kemanusiaan. Nah, menarik banget kan? Film ini sendiri berasal dari India, diproduksi di India, atau yang kita kenal sebagai Bollywood ya. Jadi film ini merupakan salah satu film Bollywood yang diperankan oleh Salman Khan dan juga Kareena Kapoor. Nah, mungkin dari ciri-ciri atau spill-spill yang aku sebutin tadi, teman-teman setara sudah bisa menebak apa filmnya. Ya, betul banget nih. Nah, jadi film yang akan kita bedah hari ini judulnya adalah Bajrangi Bhaijaan. Nah, aku akan tampilkan gambarnya di sebelah sini. Oke, mungkin kita masuk ke penggambaran dulu nih ya. Nah, dari pandanganku sendiri setelah nonton film ini, hubungan yang dapat digambarkan itu sebenarnya bisa kita lihat dari kondisi di mana film ini kan mengangkat latar belakang tidak hanya dari satu negara nih, tapi dari dua negara yang kebetulan tetanggaan. Dan kedua negara ini punya masing-masing komunitas mayoritasnya, gitu ya. Kayak kita tahu di India itu mayoritasnya agama Hindu, lalu di Pakistan sendiri itu mayoritasnya adalah Muslim, begitu ya. Nah, karena kita tahu pemeran utamanya Salman Khan sendiri yang di situ berperan sebagai Pawan atau Bajrangi, berasal dari komunitas Hindu. Lalu kemudian anak kecil yang namanya Syahida itu berasal dari komunitas Muslim di Pakistan. Nah, sebenarnya memang hubungan yang ingin digambarkan atau yang ingin ditonjolkan dari film tersebut, menurut pandanganku sendiri adalah hubungan keduanya yang memang sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Karena di India pun walaupun mayoritasnya adalah umat Hindu, tetapi ada juga komunitas Muslim yang memang mereka hidup berdampingan. Nah, film ini juga menurutku ingin menunjukkan bahwa kedua komunitas tersebut bisa berkoeksistensi dan bisa sebenarnya hidup berdampingan dengan damai. Walaupun memang mungkin ada kesalahpahaman, stereotip yang mungkin muncul di antara komunitas-komunitas dengan komunitas yang lainnya ya tentunya ya. Nah, tapi ketika itu beralih pada isu kemanusiaan, keduanya sebenarnya bisa sama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih toleran tentunya di lingkungan mereka masing-masing. Oke, momen-momen kunci yang menyoroti toleransi. Yang pertama kali aku pikirkan atau aku ingat ketika ditanya mengenai momen-momen kunci yang menggambarkan toleransi itu ketika adegan mereka makan. Nah, ketika Syahida ini sudah berada di India dan kemudian beliau berada di rumah keluarga Hindu yang notabene adalah vegetarian gitu ya. Nah, sedangkan beliau ini terbiasa dengan makanan-makanan yang ada dagingnya begitu. Nah, setelah mengetahui kalau Syahida ini merupakan seorang yang tidak vegetarian atau tidak dididik di keluarga vegetarian, dan pada saat itu dia tidak terbiasa ya, mungkin karena awalnya adalah non-vegetarian, lalu kemudian makan sesuatu yang sayur semua. Nah, ini mungkin membuat dia merasa aneh, dan ini
dilihat juga oleh Salman Khan sebagai tokoh utama. Lalu akhirnya Salman Khan di situ membawa anak kecil tersebut untuk makan di restoran yang ada dagingnya walaupun makannya terpisah. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa adanya toleransi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, di mana walaupun memang mereka tidak bisa makan bersama dalam satu tempat ya, dalam satu kelompok yang sama, tetapi ada kesadaran atau ada inisiatif untuk mengakomodir keinginan dari anak tersebut gitu. Karena balik lagi anak ini mungkin dilahirkan atau besar di lingkungan yang memang tidak vegetarian. Kalau dilihat dari watak dari tokoh Pawan sendiri ya, atau Salman Khan di film ini, beliau itu digambarkan sebagai tokoh yang jujur. Bahkan ketika adegan beliau membawa anak kecil ini tadi untuk kembali bertemu dengan orang tuanya dalam usahanya ya untuk menyeberangi border atau pembatas antara negara India dan Pakistan, sebenarnya mereka bisa melewati itu gitu. Karena dalam film tersebut diceritakan ada terowongan yang sebenarnya mereka bisa lewati, mereka bisa lewat secara diam-diam dan mungkin ada kesempatan atau ada chance untuk mereka itu nggak tertangkap sebenarnya oleh polisi gitu ya, karena ada terowongan rahasia tadi. Nah, tapi karena kejujuran dari tokoh utama, di mana akhirnya beliau itu ngerasa harus banget nih ngasih tahu ke polisi, minta izin untuk menyeberang ya, untuk masuk ke wilayah lain gitu, walaupun konsekuensinya adalah beliau itu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari pihak kepolisian gitu. Nah, selain dia adalah karakter yang digambarkan jujur, kita juga bisa lihat Pawan ini adalah karakter yang cukup taat sebenarnya ya, yang cukup manut begitu. Karena kalau kita lihat ada adegan-adegan di mana dia harus kembali ke Delhi untuk memenuhi syarat dari calon mertuanya dan lain-lain ya. Itu menunjukkan ketaatan beliau sebenarnya ya. Lalu tadi juga beliau juga orang yang jujur digambarkan. Nah, sebenarnya dua karakter ini yang akhirnya juga membentuk interaksi dengan komunitas Muslim itu jadi lebih baik. Nah, sebenarnya di sini diperlihatkan bahwa Pawan sebagai karakter utama itu dari dua karakter yang tadi cukup dominan, yaitu karakter dari mulai ketaatan dan kejujuran ini, sebenarnya ini yang membentuk relasi yang baik ya, kalau kita lihat di film, antara Pawan dengan komunitas Muslim di sana. Begitu. Nah, di mana memang beliau ini selalu berusaha untuk menghindari konflik-konflik tersebut. Salah satu contohnya tadi, beliau tetap ingin meminta izin kepada kepolisian dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang bisa kita ambil pelajarannya itu adalah ketika memang karakter seseorang itu sudah betul-betul kuat di dalam dirinya ya, seperti karakter kejujuran Pawan tadi, lalu juga ketaatannya. Nah, ketika memang hal-hal ini sudah benar-benar tertanam, maka konflik-konflik keagamaan ini harusnya tidak menjadi sebuah konflik atau problematika lagi begitu, karena yang dilihat itu sudah lebih kepada sisi kemanusiaannya, bukan lagi agamanya. Nah, mungkin poin berikutnya juga yang bisa kita lihat dari relasi dari kedua komunitas agama ini ya, terutama dari tokoh utama begitu, ketika memang Pawan sudah mengetahui identitas Syahidah yang sebenarnya gitu, bahwa memang Syahidah ini adalah seorang Muslim dari negara seberang gitu ya, yang notabene adalah negara tetangga, tapi mereka pernah berkonflik begitu. Nah, ini ketahuannya kan karena Syahidah nonton pertandingan kriket, lalu kemudian dari apa yang dia makan. Nah, walaupun demikian, Pawan tidak menunjukkan perubahan sikapnya kepada Syahidah, walaupun pada kenyataannya keluarga dari calon istrinya Pawan itu cukup
reaksinya tidak cukup baik sebenarnya ya. Nah, tapi di situ Pak Wan tetap berusaha untuk melihat peristiwa ini dari sisi kemanusiaan dan tetap bertekad untuk menjaga si Syahidah dan sampai nanti akhirnya mengembalikan Syahidah ke keluarganya di negeri seberang. Begitu. Nah, pesan toleransi yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana kita bisa menempatkan kemanusiaan yang lebih dulu. Kita bisa memprioritaskan kemanusiaan di atas agama karena agama itu merupakan sesuatu yang privat sebenarnya. Agama ada di ranah privat, tetapi ketika memang kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa, kita melihat sesama manusia, kita melihat sesama kita menghadapi masalah, maka harusnya kita nggak lagi mempertanyakan apakah saya harus menolong dia, tapi saya harus tahu dulu nih agamanya apa, dan itu kan nggak relevan sebenarnya ya. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari film ini adalah bagaimana kita bisa jadi manusia dan memanusiakan dulu orang lain tanpa melihat dia itu siapa. Baik, jadi sebelum aku mau jelasin gimana kepercayaan atau agama itu bisa menyatukan, bukan jadi dinding pemisah, aku akan ceritakan sedikit dulu film ini, yang mana ada anak kecil yang dia tiba-tiba hilang nih, pisah dari keluarganya, kemudian terbawalah ke negara lain, lalu bertemu stranger, di mana anak ini memang meminta tolong kepada, kita sebut Bajrangi. Kemudian ia ditolong. Awalnya Bajrangi ini memang cukup takut mungkin ya, karena kan juga ini stranger masalahnya. Tapi kemudian Bajrangi ini karena didekati terus oleh anak kecil ini, akhirnya dia menolong juga. Nah, dari sini tuh bagaimana kepercayaan atau agama menjadi bisa menyatukan, bukan menjadi dinding pemisah, itu sebenarnya akarnya adalah toleransi. Tapi sebelum kita jauh-jauh ke toleransi dulu nih, akar dari toleransi pun menurut saya adalah empati gitu. Jadi in my opinion itu adalah menurut film, berdasarkan film, itu memang adanya proses yang urgent, yang mana anak kecil itu memang meminta tolong, kemudian juga si Bajrangi ini punya rasa empati yang tinggi. Itu juga yang menjadikan Bajrangi menolong. Kemudian juga kalau kita bisa kaitkan in real life, ya memang dari sikap empati kita itu akan menumbuhkan juga toleransi. Nah, ketika kita sudah punya toleransi, udah di-mention juga mungkin sama teman saya yang sebelumnya tadi, untuk menolong orang itu kita tidak perlu untuk menanyakan agamanya apa, usianya berapa, dan background lainnya. Tetapi kalau memang kondisi itu urgent, maka sebaiknya langsung kita tolong. Itu berdasarkan film. Nah, kemudian bagaimana kepercayaan atau agama itu bukan menjadi dinding pemisah selain adanya toleransi tadi, itu juga mungkin karena menurut saya ya, karena ada rasa cinta tadi. Jadi kan cinta itu juga tidak hanya untuk pasangan kita, tetapi untuk sesama manusia pun, bahkan sesama makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan pun kita juga saling cinta gitu. Jadi mungkin juga menurut film, berdasarkan film, aktor ini juga karakternya menurut saya so loving ya, so loving, jadi mudah untuk mencintai seseorang, dan lagi-lagi cinta itu tidak hanya tentang pasangan. Jadi kemudian mengapa selain toleransi, agama itu juga dapat menyatukan, tidak menjadi dinding pemisah karena adanya perbedaan, karena ada cinta di sana. Seperti itu.
Oke, adegan yang paling kuat menggambarkan toleransi dan beragama. Oke, kita kilas balik dulu ya. Jadi si Bajrangi ini tuh sangat survival. Dia sangat survival saat menolong anak kecil Syahida itu. Nah, sebenarnya tadi kan mereka nih stranger nih. Kemudian juga emang Bajrangi ini dia memiliki sikap toleransi, empati, penuh cinta. Akan tetapi orang di sekelilingnya tuh belum tentu bisa menerima itu. Yang mana kita tahu beliau ini juga kembali ke Delhi untuk menemui pasangannya ya, kekasihnya yang akan ia ajak menikah, dan juga ia membuktikan bahwa persyaratan dari kedua orang tua atau especially bapaknya dari kekasihnya ini meminta DP rumah, harus membelikan rumah dulu. Nah, jadi kan kalau menurut film ini, bapak kekasihnya Bajrangi ini kan sangat tidak memperbolehkan untuk orang yang agama lain tinggal bersamanya, walaupun itu dalam konteks untuk menolong. Nah, kemudian karena Bajrangi ini sangat survival, akhirnya dia rela mengesampingkan semua itu demi dia bisa menolong untuk anak kecil ini. Oke. Nah, dari awalnya yang bapak kekasihnya ini sangat keras, kemudian juga dari seluruh perjuangan Bajrangi dalam menolong anak kecil ini, sampai akhirnya ya dia harus dilumuri darah dan lain-lainnya, karena juga kan dokumen itu kan harus legal dan juga harus ada prosedur-prosedur yang resmi. Nah, dari adegan yang paling saya senang dan tersentuh adalah ketika Bajrangi ini diberi komplimen kepada seluruh masyarakat. Even sekalipun awalnya di kepolisian itu tetap memukuli dia dan lain-lain. Itu adegan yang pertama. Dan adegan yang kedua ketika Bajrangi ini diperbolehkan untuk kembali lagi ke India, dan saat anak kecil itu awalnya mohon maaf ada istimewa, kemudian anak kecil itu udah bisa berbicara. Nah, di situ adegan yang paling menyentuh adalah ketika ayahnya atau bapaknya Bajrangi ini yang awalnya sangat keras tadi, kemudian dia ikut tersenyum dan seperti menyaksikan bahwa wah, ternyata calon menantu saya ini memang orang yang survive, terus suka bantu orang lain dan tulus. Nah, dari adegan itulah menyentuh karena bisa meluluhkan hati dari ayahanda sang kekasih. Untuk melihat dan menganalisis stigma atau stereotip antara Hindu dan Islam di film ini, kita bisa flashback ke latar belakang dari film ini dibuat ya, yaitu di pegunungan Himalaya, di lembah Kashmir yang menjadi perebutan antara India dan Pakistan, di mana wilayah tersebut memang menjadi perbatasan yang diperebutkan dari tahun 1947 antara India dan Pakistan ini. Karena apa? Karena Kashmir ini kan mayoritas adalah umat Muslim, mayoritas masyarakatnya, sedangkan India ini mayoritas Hindu. 80% India itu adalah Hindu. Kita lihat bagaimana Bajrangi ini ketika sampai di perbatasan Kashmir, di perbatasan Kashmir ini, itu ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Misalnya dia dipukuli, kemudian dia diintegrasi ilegal dan sebagainya, walaupun memang dia tidak memiliki paspor ya dan visa. Jadi di situ kita bisa melihat sebenarnya faktor pendorong konflik di antara India dan Pakistan itu adalah salah satunya agama, selain sejarah juga politik ya. Dan stigma ini atau stereotip antara Hindu dan Islam tidak akan bisa luntur atau segera rekonsiliasi apabila tidak adanya intervensi kemanusiaan
hak-hak kemanusiaan yang terjadi. Misalnya kita ngelihat juga di akhir film itu ketika Bajrangi selesai nih, dia dipulangkan ke India. Di tengah itu kan ada tuh di sungai, itu di tengah-tengahnya kemudian si Syaida ini tiba-tiba dia bisa ngomong lagi kan. Kemudian ketika dia bisa ngomong lagi ada sebuah kayak miracle, keajaiban kayak gitu. Nah, kemudian ini emang hiperbolanya film-film ini ya, film-film India. Semua langsung bersorak-sorai seperti itu. Seolah-olah konflik-konflik yang terjadi di film tersebut itu tidak menjadi besar seperti itu, karena saling happy gitu setelah di akhirnya. Dilihat lagi dari stereotip antara Hindu dan Islam dan konflik wilayah di Pakistan, India, itu kita bisa melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Kashmir itu memakai teori konflik dari Karl Marx di abad 18-19-an, di mana memang adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang dilakukan oleh para kelompok elit kepada yang di bawahnya, sehingga menurut saya yang terjadi itu adalah permainan-permainan elitis, bukan dari walaupun kita bisa melihat dari sejarah Hindu dan Islam yang ada di wilayah tersebut, tapi kalau misalnya melihat dari ini, karena kita merujuknya pada ini ya, latar belakang film tersebut, tetap kemanusiaan itu bisa menang gitu dari banyaknya perjalanan si Bajrangi dan Saidah ini untuk menentang bahwa Hindu dan Islam ini menjadi sekat, tapi ada yang bisa menentukannya adalah dari sisi kemanusiaan, seperti itu. Jadi gini, di India dan Pakistan ini, itu kan dua negara yang memiliki kekuatan nuklir ya. Ada ketegangan di wilayah Kashmir ini, masyarakatnya konflik bukan hanya pada polisi atau tidak boleh beragama ini, tidak boleh beragama itu ya. Itu salah satu pelanggaran hak asasi manusia juga. Tapi kalau misal kita melihat pada keamanan internasional, dengan adanya konflik di wilayah tersebut di tahun 2019 dengan dicabutnya pasal 30 untuk konstitusi, di mana wilayah Jammu dan Kashmir ini menjadi wilayah yang dikelola oleh India dan Azad Kashmir itu dikelola oleh Pakistan. Sebenarnya tidak menjadikan 100% keamanan di wilayah tersebut itu resolve atau selesai seperti itu. Masih ada sampai sekarang percikan-percikan yang kalau misalnya ke-trigger bisa menjadi besar seperti itu. Dan apa yang terjadi apabila kedua negara yang memiliki nuklir itu berkonflik, bisa terjadi eskalasi konflik yang lebih besar di wilayah Asia Selatan. Jadi di situ mungkin ketika kita ngelihat dari Bajrangi, ketika dia dipukuli, mengalami bentuk-bentuk kekerasan, hak asasinya didiskriminasi di wilayah perbatasan Kashmir itu, dia kan dituduh sebagai pemberontak. Nah, memang di wilayah tersebut itu karena muslimnya tinggi, muslimnya banyak seperti itu, menjadikan siapapun yang menyerukan demonstrasi atau suaranya untuk pemisahan Kashmir dari India itu langsung ditangkap, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah India atau polisi di wilayah tersebut seperti itu. Nah, maka dari itu menarik sekali, film ini bukan hanya bercerita tentang bagaimana satu konflik itu
itu adalah tunggal. Tapi konflik ini memiliki pendorong-pendorong seperti politik. Ini kan sebenarnya banyak sekali politik ya di sini. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelarangan ini ya beragama, seperti beragama, salah satu agama misalnya tidak boleh Islam, tidak boleh Hindu dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu ya untuk dilihat dari keamanan internasional. Pelajaran atau pesan yang bisa kita ambil dari film ini menurutku adalah yang pertama, kemanusiaan di atas apapun. Ketika memang kita melihat sesama kita mengalami kesulitan, mengalami diskriminasi, nah kita punya tugas di situ. Kita punya tugas sebagai manusia untuk menolong mereka. Dan kita punya tugas juga untuk menciptakan ruang aman untuk minoritas gitu ya, untuk teman-teman minoritas. Karena kita bisa lihat Syahidah sebagai tokoh anak kecil dari negeri seberang, ketika sampai di India pun beliau menjadi salah satu dari bagian minoritas. Begitu juga dengan Pawan atau Bajrangi tadi ketika dalam misinya mengembalikan Syahidah ke Pakistan pun demikian. Beliau menjadi minoritas di sana. Tetapi karena memang aksi heroiknya, maka masyarakat mayoritas di sana mendukung Pawan dan akhirnya mereka bisa mengalahkan otoritas polisi pada saat itu. Nah, jadi memang yang pertama tentunya kita harus bisa memanusiakan manusia lain tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat background agamanya, suku, dan lain-lain. Yang kedua, jangan pernah memberikan stereotip tentang perilaku seseorang berdasarkan agamanya. Ini penting, karena perilaku itu didapatkan seseorang sebenarnya bukan dari ajaran agama, karena ajaran agama yang kita tahu semuanya mengajarkan kebaikan. Biasanya perilaku akan diperoleh entah itu dari pengaruh lingkungan sekitar, pengaruh didikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, do not judge a book by its cover. Ini klise sih, tapi memang kenyataannya kita nggak boleh ngejudge sesama kita. Baik, value dari film ini adalah bahwasannya hidup dengan cinta itu menyenangkan dan juga menenangkan. Menyenangkan dan menenangkan adalah kata yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi value dari film ini bahwasanya kita harus menolong sesama, harus peduli tentang haknya dan juga seurgensinya sejauh mana, dan juga kita harus saling tidak boleh mencurigain, karena kan sebenarnya dari film ini juga itu hitungannya stranger ya. Tapi dengan adanya cinta, maka kita juga bisa hidup beriringan. Dan kemudian kita tercipta memang berbeda-beda. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda bentuk muka, kita berbeda karakter. Tetapi semua itu sudah diciptakan Tuhan sesempurna-sempurnanya. Jadi marilah kita hidup saling beriringan, bergandengan, dan penuh cinta. Untuk value yang didapatkan dari film ini, tadi saya juga menyebut karena ini film yang menurut saya perlu untuk ditonton, terlebih untuk masyarakat Indonesia di mana kita memiliki keragaman yang beragam dari suku, bangsa, bahasa, dan agama. Yang juga menarik adalah kita harus bisa mengidentifikasi apakah konflik tersebut dibuat oleh para kelompok elit untuk mengintervensi atau membuatnya seolah-olah konflik horizontal. Ini yang harus kita bisa identifikasi agar kita bisa menyiapkan diri ketika hal-hal tersebut terjadi. Untuk poin kedua, selain kita bisa melihat memang manusia ini kan pada dasarnya ingin saling mempengaruhi seperti itu. Tapi dari konflik-konflik yang ada di film tersebut juga kita bisa melihat bahwa manusia menyukai kondisi ketika damai tercipta. Bisa dilihat dari akhir film Bajrangi, di mana ketika Saidah sudah pulang ke wilayahnya,
ke rumahnya bersama keluarganya, dan Bajrangi ini yang memperjuangkan Saidah untuk kembali dengan dia tidak memiliki paspor dan tidak memiliki visa. Yang ini tidak boleh kita ikuti ya, karena pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Namun manusia ini menyukai keadaan ketika damai, dan saya masih percaya bahwa ya tadi pelanggaran-pelanggaran itu diciptakan oleh adanya ketidakseimbangan kekuasaan oleh para elitis ke bawah seperti itu. Dan dari film ini juga kita bisa melihat bahwa rasa kemanusiaan dari Bajrangi ketika dia tahu Saidah ini adalah Islam tidak menjadikan Bajrangi tidak ingin membantu seperti itu. Walaupun Bajrangi memiliki konflik batin di mana dia tidak ingin lagi ikut di dalam andil Saidah pulang ke wilayahnya dan menitipkannya yang berujung pada Saidah ini berakhir di rumah bordir. Tapi pada akhirnya Bajrangi rasa kemanusiaannya dia itu melampaui agama dan wilayah seperti itu, dimana dia ingin memperjuangkan Saidah untuk pulang dengan usahanya seperti itu, dan menemani Saidah sampai akhir pulang ke rumahnya. Dan poin ketiga adalah value-nya, kita bisa melihat bagaimana intoleransi itu kalau misalnya dari Setara ya, menjadi anak tangga pertama kepada yang berujung pada kekerasan seperti itu. Intoleransi pada beragama, intoleransi pada perbedaan suku seperti itu kan menjadikan yang bapak mertua dari Bajrangi ini tidak ingin ada Saidah yang memiliki agama dan suku yang berbeda dari mereka. Kemudian ketika di perbatasan juga Bajrangi mengalami banyak kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian yang pada intinya mereka intoleran seperti itu, yang berujung pada kekerasan. Dan bagaimana Bajrangi, orang yang toleran ini, bisa memperlihatkan bahwa rasa kemanusiaan itu bisa menang di antara para lingkungan yang intoleran, membuktikan bahwa kita bisa menciptakan lingkungan kita sendiri, di mana Bajrangi ini mempengaruhi reporter yang membantu Saidah juga untuk pulang, yang pada awalnya si reporter ini juga intoleran seperti itu, tapi melihat apa yang dilakukan oleh Bajrangi kepada Saidah dan memang murni karena kemanusiaan. Ini kan sebenarnya sesuatu yang kita bisa ciptakan seperti itu, dan saya harap kita bisa menciptakan lingkungan toleran itu di lingkungan kita, dari diri sendiri, keluarga, dan juga teman-teman. Saya Merisa Dwi Juanita, salam dari Setara, sampai jumpa. Oke kawan Setara, terima kasih telah menonton video kita. Kalian juga bisa tonton filmnya, karena filmnya itu sangat menyentuh dan juga banyak value yang kita dapat. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Setara, follow Instagram-nya, dan viralkan konten bedah film kita ini di TikTok. Dijajain juga nggak apa-apa. Terima kasih.